Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di konten kita di Katanya Serem. Di konten ngobatin, ngobrol bareng pakai batin. Oke. Dan seperti biasa, kita masih ditemenin sama Mesista. Mami Lita, halo. Jangan bosan-bosan ya. Jadi hari ini kita nggak akan cerita-cerita tentang dia. Bosen kali ceritain gue. Ya bosen lah ya, kita bahas yang lain lah gitu. Jadi di sini kita benar-benar pengen mengedukasi teman-teman, memberikan informasi sejelas-jelasnya mudah-mudahan ya. Biar ya kalau misalkan kita semakin mengenal sesuatu, itu kitanya juga ketika menghadapinya ya semakin tenang. Amin. Amin ya, mudah-mudahan ya. Ya kan namanya juga ya harapan. Iya. Kalau misalkan prakteknya gimana? Ya kembalikan lagi ke kalian masing-masing ya. Jadi lihat gini, beberapa waktu yang lalu aku di Instagram sempet share pengen minta pendapat dari teman-teman. Sebenarnya konten yang serem itu yang seperti apa sih gitu ya. Cuman nggak disangka ternyata banyak banget yang nge-DM dan ngebales itu katanya bahas dong rumah Uwi Tamsil. Oh iya tahu itu tahu. Aku tahu dari sepupu aku juga itu. Akunya sendiri nggak tahu gitu. Aku tanya balik, wah rumah Uwi Tamsil tuh apaan sih? Ternyata pas mereka kasih link, oh udah dibahas juga di beberapa konten YouTube. Cerita tentang rumah Uwi Tamsil itu udah banyak banget. Nah di sini kita nggak akan bahas masalah ceritanya. Kalian bisa dapat di konten yang lain lah. Iya. Tapi kita di sini mumpung ini Mami Lita ada waktu nih. Yuk kita coba pendapatnya dia. Sebenarnya yang ngeganggayong Gayung, iya bener deh. iya kan ngeganggayong dong. Bukan cuma ganggu kalau gitu kan. Bener-bener gitu. Di rumah Uwi Tamsil teh apa gitu ya. Tapi tetap ya, ini kita hanya berbentuk pendapat aja. Iya, pendapat aja. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana yang memang wah enggak kayak gitu, punya pendapat lain, ya silahkan aja. Gitu ya. Silahkan aja bikin YouTube sendiri ya. Jangan ngatur-ngatur saya, Anda. Beda ya sama papa dosen mah kayak gini susah banget ya. Aduh. Kalau di sini saya bukan dosen. Iya, oke. Oke, lihat rumah Uwi Tamsil. Ya. Serem ya? Serem sih sebenarnya karena jangan dulu bahas rumah Uwi Tamsil dong. Aku juga pengen udah tahu ini pasti pertanyaannya kemana. Rumah ini, rumah yang sekarang kita pakai syuting ini, itu sebelumnya sempat kosong 4 tahun. Sebelum aku beli, akhirnya ya berjodoh lah ya dengan rumah ini. Coba dong ceritain dikit aja. Kalau diceritain seluruhnya nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Ya nggak apa-apa lah, kita juga. Ulah lah. Kita juga kan menghargai ya. Menghargai nggak apa-apa. Menghargain. Cuma setidaknya di sini. Oh bentar dulu dong, jangan bergerak dong. Bener dong. Ntar dulu jangan bergerak dong. Kirain aku dong loh yang ngerasain. Bergerak nanti dulu dong. Sabar. Aku pikir karena tadi aku gerak gitu. Kan ceritanya dia ngajak aku keliling-keliling rumahnya. Sebenarnya semua ruangan ada. Semua ruangan ada. Cuma yang dominan itu yang di kamar tadi aku ikut. Seriusan? Itu tuh aku simpen barang-barang ya baju dan lain sebagainya tuh di situ. Iya itu makanya aku nggak mau ke situ lagi. I know. Boleh nggak dideskripsiin? Tinggi besar. Dah itu aja dulu ya. Auranya good or? Kalau sama orang pendatang mungkin bisa jadi pendatangnya tapi tertentu ya. Pendatang tertentu mungkin bisa ngegangguin, bisa gimana, tergantung dia moodnya seperti apa. Tapi tadi cuma ibaratnya say hello lah, kasarnya kayak gitu.
ya udahlah gitu, cuma nggak usah deh, makanya Bobby coba saya mau ikut ke WC-nya yang lain aja. Oke, ada nggak sih yang ganggu gitu? Enggak sih, insya Allah mudah-mudahan enggak. Yang di sini, kalau yang di dalam rumah sih nggak ganggu, cuma yang di luar tadi pas aku lihat keluar, kalau Sunda bilang tuh pangliwatan. Apa itu pangliwatan? Pangliwatan tuh jalan, kalau kita mah jalan umum gitu yang suka dilewatin, kan kita punya jalan raya ya gitu ya, suka dilewatin motor, mobil. Nah itu sama kayak gitu, itu pangliwatan yang jalan Depan rumah utama. aku ini. Semohon. Sampai itu kan kamu Entahlah bilang jalan. panjangnya sampai di mana, cuma yang pasti dari belakang ke sono. Tapi bukan awal jalan. Bukan awal jalan. Berarti bisa panjang banget. Iya, nggak tahu panjangnya sampai di mana, walau alam. Cuma ya itu pangliwatan. Jadi kalaupun ada yang misalkan ke sini, maksudnya ngeganggu atau gimana, ya yang lewat-lewat aja itu mah gitu. Yang di dalam sininya sih nggak kenapa-napa. Terus lagi mungkin, ini nggak cuma di rumah kamu doang ya, di semua rumah ada yang namanya cocok-cocokan. Maksudnya yang si makhluknya sama yang ngisi rumahnya, kalau cocok dia jadi enak, jadi nyaman. Tapi kalau nggak cocok, larinya ngeganggu. Mungkin salah satunya kayak yang di rumah Uwi Tamsil itu. Oh Gitu. iya. Mungkin nggak cocok. Iya, ya? jadi ngerasa keganggu atau gimana. Jadi dia yang nampakin diri atau segala macam. Insya Allah sih, kayak aku udah hampir setahun berarti nempatin tempat rumah ini. Alhamdulillah, nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah. Kalau orang kan datang, wih, ngeri gitu ya kan. Kalau kita Enggak sih. cuek aja. Oh, enggak sih. Orang yang siskambling nggak pernah mau nyampe rumah ini karena ini rumah di ujung jalan. Jadi cuma sampai belokan depan situ, dia balik lagi. Always. Itu yang siskamblingnya sendiri yang ngomong pas pertama kali aku pindah. Kan ini sempat kosong lama juga kan gitu. Ya mungkin banyak yang ngisi, banyak yang gimana. Ya tapi kan kembali lagi niatnya. Iya betul. Insya Allah kan niat aku di sini ya pengen bikin nyaman, pengen bikin kita juga pakai tempat ibadah Iya. kan. Jadi ya Insya Allah mudah-mudahan cocok dengan yang ada di sini, ya kita hidup berdampingan aja, nggak masalah. Iya dong. Gitu. Pokoknya jangan saling ganggu lah, maksudnya kita beda dunia kan gitu. Kamu punya dunia kamu, saya punya dunia saya. Ya udah jalan berbarengan ya nggak apa-apa, nggak usah saling sikut lah gitu. Betul. Kasarnya kayak gitu. Kalau memang bisa saling memanfaatkan atau misalkan bisa simbiosis mutualisme, Kan? mangga gitu kan. Kalau aku orangnya saklek, kalau misalnya kemana terus tiba-tiba dia ngeganggu, sok wani, hayu wani mah gitu. Maksudnya Jay. soalnya apa? Ganggu gitu, larinya ganggu gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau selama nggak ganggu mah, it's okay lah, biarkan saja. Masalahnya yang di rumah Uwi Tamsil ini katanya itu ganggu banget. Sampai iya diteror lah. Iya bener. Iya nggak? Jadi ya kita juga dengarkan ceritanya macem-macem ya. Banyak banget, entah itu di Instagramnya, yang aku pernah dikasih taunya sama sepupu aku, ada sepupu tuh, rasanya jadi kayak kedatangan apa segala macem kayak gitu kan. Dan nggak cuma satu orang yang ngomong kayak gitu, banyak beberapa orang pun, iya loh, waktu aku baca juga aku jadi ini sendiri. Rata-rata orang yang nge-DM aku tuh begitu, sama persis. Pandangan kamu gimana tuh sebelum kita bahas Uwi Tamsilnya? Oke, saya punya kekurangan di posisi seperti itu ya, maksudnya bocor ngelihat yang kayak gimana. Cuma lari lagi ke logika, lari ke suggest, lari ke sugesti. Kalau misalnya orang bilang sugesti orang kayak gimana. Sekarang kita baca nih, otomatis kan jantung kita, pikiran kita jadi punya bayangan sendiri ya. Apa yang dideskripsikan, kita langsung imajiner. Iya, langsung imajiner kita tuh langsung main gitu kan. Apalagi si ceritanya tuh Dita, di sini ada ini, di sini ada gini, ininya begini, bentuknya begini, atau enggak bergeraknya seperti ini. Iya ya gitu kan. Jadi jatuhnya suggest juga ngaruh. Pertama sugesti, kedua dari sugesti yang kamu pikirkan,
dari sugesti yang kamu lihat itu cerita, itu mungkin bukan yang di sana, tapi yang ada di sekitar kamu membentuk apa yang kamu imajinasikan. Ngerti nggak sih? Jadi bukannya yang dari Uwi Tamsil datang, Belum tapi karena di tentu. sekitar kita juga Iya, ada, belum dan dia tentu. melihat kita kan? Iya, terus bayangan kita misalkan gini ya, kayak salah satu yang dominan di Uwi Tamsil itu yang punten ya, punten, yang nenek-nenek itu ya, nenek-nenek yang kukunya panjang gitu, kan kita kebayangin tuh, nenek-nenek kukunya panjang, bla 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 panjang, lebar. Hah, tiba-tiba kerasa ada yang datang bla, karena yang ada di situ atau yang ada di sekitar kita pun mau kasarnya ngebaca gitu pikiran kita tuh sampai di situ gambarannya kayak gitu ya, otomatis mereka munculnya seperti itu gitu. Memunculkan Iya, munculkan diri seperti itu. Makanya belum tentu, mungkin ada, mungkin bener ada yang bener didatengin, tapi mungkin juga itu dari suggest mereka kita juga sendiri. gitu. Nah, makanya ya saya selalu bilang nih ke teman-teman, rasa takut akan berwujud dan menjadi nyata ketika apa yang ada di dalam pikiran kita diamini oleh hati. Is bener. Jadi kalau misalkan kita yakin ini bener, terus kitanya takut, bisa aja gitu tiba-tiba Iya, dia langsung muncul atau apakah gimana? seperti berasa gitu, Iya. padahal cuma angin doang misalkan. Merinding, terus tiba-tiba kok aku juga dengar ketukan-ketukan apa ya, oh kayak gitu-gitu. Padahal oke, kita balik lagi nih ke cerita Uwi Tamsil, karena udah banyak lihat konten-konten YouTube, udah banyak perspektif Iya. ya. Mereka juga kan pengen denger dong perspektif dari seorang Mbak Milita. Menurut kamu ya, kan ceritanya aku lihat ini rumahnya keren loh, kan digangguin sampai pertama suara Iya, ya jelas banget gitu. suaranya jelas banget di CCTV di mana CCTV jelas bakal banget. terekam. Terus anaknya Iya, anaknya digangguin. digangguinnya itu bukan hanya ditakut-takutin tapi secara fisik. Iya, sampai sakit segala gitu kan. Betul. Mereka kayak mark di mobil, Oh iya, tangan itu, Tangan. iya, di tembok. tembok gitu. Nah, menurut Sampai ada satu lagi loh, ada satu lagi yang paling jelas itu yang nyerupain si Uwi Tamsilnya sendiri. jadi kembar. Jadi Uwi Tamsil sebenarnya lagi ada di mana, tapi dia keluar dari kamar mandi berupa Uwi Tamsil, dan yang lihatnya pembantunya kalau nggak salah. Nah, itu juga kan ada ya di beberapa cerita horor, itu cerita kayak gitu. Jadi menyerupai kita atau menyerupai rekan kita itu udah sering banget. Iya. Nah, menurut kamu nih, coba-coba di Terawang, coba. Ngeri banget analisis. Please dong, kalau hey, kalau Menarawang itu Berarti ya, berarti harus gitu loh. Enggak ya? tunggu. Kalau Asal orang jangan minta menyan ya, masalah nggak punya. Aku nggak punya menyan. itu musyrik, itu syirik. No Ya, no syirik, no musyrik, ya. ya. Jadi tenang. Ketika kita penelusuran dan lain-lain, selain kita mengedukasi teman-teman di rumah, ya otomatis pertama kali adalah mengedukasi diri sendiri dulu Iya. kan. Gitu, sebagai orang yang saya itu bukan orang yang berani. Gitu ya. Mungkin kalau misalkan ada di depan mata lari juga. Duluan. Tapi di sini kan mengedukasi diri sendiri gimana caranya untuk menghadapi hal-hal tersebut. Nah, salah satunya adalah dari AEFUL selalu berpesan bahwa ketika kita mendatangi suatu tempat, itu makhluk-makhluk astral di sekitarnya itu akan melihat isi hati kita. Ya, isi hati kita teh niatnya teh mau ngapain gitu. Ketika niatnya menantang, maka si makhluk itu bisa berubah menjadi sesuatu yang paling menyeramkan buat kita. Tapi ketika kita memiliki niat yang baik, memiliki tujuan yang baik, seperti yang sudah kita melakukan penelusuran ya, katanya ada yang digusur lah sama jin, katanya ada yang ditakut-takutin. Begitu kita datang ya, mereka welcome gitu. Nah, tapi kejadian di rumah Uwi Tamsil ini kok seperti ini gitu. Apakah kan macam-macam ya? Apakah ada yang disuruh atau memang itu sifat si jin itu yang tidak bisa diprediksi? Ini nggak tahu ya. Aku tiba-tiba tadi barusan banget ada yang ngebisik bilang gini. Nggak tahu ya. Iya, atuh. Nggak tahu ya. Si itu kieu. Ngobrol. Kahulang. Ngobrol. Aku tuh curiga.
Masalahnya dia nggak suka nggak diomongin semua, ya sebel nanti. Jadi tadi ada yang bilang gini, coba cek kemungkinan rumah ini atau penghuni sebelum si Uwi Tamsil ini, kan katanya ada yang bilang itu sakit ya. Nih, sakitnya jelas sakit atau diguna-guna. Tapi tunggu dulu, Lid. Ini adalah pendapat kita. Sekali lagi ya. Ini pendapat kita ya, Ini bukan pendapat kita. Jadi- bukan jangan gini. Jadi kita nggak ternyata ngejudge. gini, enggak, Kita jangan. nggak ngejudge ya. Kan Terus ya. makanya coba tanyakan kembali, maksudnya pastikan kembali sakitnya sakit apa. Terus lagi soalnya ini kayak ada yang ditanam yang di situ mungkin dia terlalu nyaman untuk kosong terus. Maksudnya nggak ada kehidupan manusia, datang kehidupan manusia dan keluarganya itu agamanya bagus. Makin kencang di ibadahnya makin digangguin juga gitu sama yang kayak gitunya. Karena ya nggak nyaman. Ngerti nggak sih? Oke. Masuk nyampe nggak sih si benang merahnya tuh? Nyampe. Mungkin kalau misalkan bisa aku perjelas seperti ini. Jadi kan ceritanya rumah Uwi Tamsil itu berapa tahun lah Iya, ya, beberapa udah tahun. kosong yang pasti. Nah, penghuni sebelumnya itu meninggal Karena sakit katanya, tapi nggak Lalu tahu. keluarganya akhirnya meninggalkan rumah itu kan. Nggak tahu kan sakitnya sakit apa Iya, dan nggak lain-lain. Mungkin yang tadi yang ngebisikin Iya itu. Coba tanyakan. siapa yang ngebisikinnya? Nggak tahu. Mungkin bisa aja ada potensi seperti itu. Iya ada potensi ya. Walaupun misalkan yang ditanam itu ditanam sama siapa? Nggak tahu. Maksudnya aku nggak bisa. Kalau misalkan pun diguna-guna, yang itu Iya, ya yang sakitnya iya. ditanam sama yang memberi guna-guna. Iyalah, gitu. Atau bahkan ternyata yang ada di rumah itu adalah merupakan semua bisa. manifestasi dari si apa yang ditanam itu. Mungkin bisa jadi. Pokoknya sekarang larinya gini. Kamu pasang susuk, pengen kelihatan cantik. Iya, kelihatan cantik saat itu. Tapi bayarannya apa? Balik lagi ke bayaran. Kalau kita punya perjanjian sama jin atau syaiton atau yang kayak gitu, KD, aku bilang KD, mintanya bayarannya seperti apa? Lu pikir lu pakai susuk udah langsung wah berpesona gimana enak segala macem, nanti tunggu akhirnya. Nah, di sana semakin ibadahnya tinggi, mereka semakin tidak Iya. nyaman nih. Kok mereka nggak nyaman teh bukannya pergi gitu? Kan yang namanya memiliki dong yang kayak gitu, terus jiwa memilikinya lebih tinggi karena mungkin mereka lebih lama ya, maksudnya kan saya di sini udah beratus tahun, saya di sini udah berpuluh tahun, nah kayak gitu. Jadi lu mah orang main sore coy, sana ini punya gue gitu loh. niat itu mempengaruhi si makhluk astralnya. Iya. Tapi kalau misalkan memang si makhluk astralnya itu ditanam dan bertujuan untuk mencelakai manusia, mau kita niatnya Baik dibaik-baikin juga, ya mereka tetap karena mereka disuruh untuk melakukan Iya. untuk mencelakai manusia itu Bisa sendiri. jadi. Insya Allah di rumah teman-teman mah aman meskipun ada makhluk seperti itu. Kalau misalkan bukan kiriman, karena kita percaya sama Iya. yang namanya alam goib itu harus percaya. Biarpun di Al-Quran juga disebutkan manusia itu hanya memiliki informasi atau pengetahuan yang sangat sedikit tentang hal-hal goib. Punya Allah semuanya. Ada satu aku mau ngasih apa ya namanya, tips dan trik buat teman-teman nih. Kalau suatu saat kamu ketemu sama yang kayak gitu atau gitu ya, tiba-tiba ada gitu. Satu, kamu harus kuat Kuat lari. bukan kuat lari coy. Maksudnya gini, kalau energi kita kuat, energi dia lemah. Kalau energi dia kuat, kita yang lemah. Kita lemah, ketarik energinya sama dia. So, Tapi bisa nggak sih misalnya udah ketarik sama dia, terus sama kita tarik ditarik lagi bisa dong. Sobat, bisa dong. Apa? Kuncinya satu. Kita punya Allah. Itu aja. Iman kali ya. Iya, iman. Pada saat misalkan mereka ngaju nih, terus kamu ngapain? Kamu juga mau ibarat makhluk Allah dan kita di atas kamu. Kamu mau apa? Kita lebih sempurna dong ya. Iya dong. Emosi.
Terus kenapa nggak mau balik lagi ke kamar ini? Oh, nggak apa-apa kalau itu, nggak apa-apa. Aku nggak pengen ngeganggu aja sebenarnya sih. Nggak apa-apa ya. Nggak usah dibalik-balikin juga ceritanya, coy. Nggak. Bercanda. Di rumah ini aja dipakai ibadah ya, fine aja. Nggak ada tuh kayak gini. Panas ya? Gitu. Ada dah ya. Padahal pintu sudah saya buka semua. Ya, panas. Maaf ya kalau misalnya agak loncat-loncat. Jadi meskipun kita bahas rumah Uwi Tamsil, tapi yang pengen kita bahas adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari sisi kondisi lainnya itu. ya, sisi lainnya ya. Kalau misalkan dengar ceritanya mah ya gitu-gitu aja gitu-gitu sih. aja, sama aja lah. Sama aja. Ntar bosen lagi nonton. Nontonnya gini lagi. Tadi yang dibahas tadi gitu kan. Ini masalahnya rumah ini sampai ganggu secara fisik. Iya. Itu tuh masalah pisan. Kenapa? Berarti energi Lebih gede. mereka itu sangat besar. Iya, gede banget. Ya kan? Gede banget. Kan aku pernah dengar seperti ini. Ketika kita melihat jinnya, istilahnya, apakah itu berwujud kuntilanak, pocong misalnya, ya mereka juga kaget sebenarnya. Gitu. Nah, orang bisa kating istilahnya mah kawinan. Sial, coy. Sial, kita sial, mereka sial. Itu tuh sama, mereka itu tidak sengaja kan? Iya. Menampakkan diri. Ada beberapa yang memang tidak sengaja gitu. Misalkan. Karena mereka membutuhkan energi yang sangat besar Nah, untuk itu. menampakkan diri. Ini bisa sampai poltergeist. Iya. Berbentuk Iya, bisa disebutin. suara. Oh iya, benar. Bisa ngegeser-geser barang, atau bahkan melukai manusia itu sendiri. Sampai Itu begini. bahaya banget, iya bahaya banget. Nah, itu menurut kamu seberbahaya apa? Dan kira-kira penanggulangannya kalau yang seperti itu kita harus gimana gitu? Sebenarnya sih kalau emang sampai ganggu banget, cari ini deh ustadz yang memang Ustadz beneran. Ingat ya, ustadz bukan paranormal. Aduh maaf, maksudnya ustadz beda sama yang bisa gitu. Ngerti ya? Bener gak sih? Salah ngomong gak sih gue? Nggak tahu. Ya, maksudnya karena ini kondisinya udah fatal, maksudnya fatal dalam artian udah ganggu apalagi anaknya gitu kan. Ya udah ke ustadz aja gitu. Kalau aku ini pendapat aku sendiri mending ustadz aja, jelas penanganannya seperti apa, terus jalurnya kayak gimana gitu. Itu bagian pilihan ya. Kalau misalnya kamu mau ke yang bisa atau yang ke paranormal atau apapun ya itu terserah kalian. Cuma kalau aku sih menyarankannya ke ustadz aja. Entah itu rumahnya di ruqyah, entah itu orang-orang yang di dalam rumahnya pun di ruqyah. Jangan berpikir ruqyah itu hanya buat yang kemasukan aja. Enggak. Ruqyah itu buat energi-energi negatif juga. Oh, gitu ya. Iya, buat energi negatif juga dibuang, ini bersihin semuanya gitu. Jadi dengan ruqyah itu energi-energi negatif juga menjauh. Iya, setidaknya bersih lagi lah kayak gitu. Oh, gitu. Di ruqyah teh dikumahakeun. Dia harus di ruqyah nih kayaknya. Jadi di ruqyah itu sebenarnya lebih ke doa ya. Ada doanya, doa-doa lebih ke doa yang di Al-Qur'an. Surat-surat Al-Qur'an, Al-Baqarah semuanya itu dibacain sama si ustadz itu. Kalau memang dia kalau terpapar energi negatif atau apa, nanti ada reaksi. Pada saat ustadz itu baca ngalun gitu kan ya. Ada yang entah itu tidur malah jadi ketiduran, ada yang nangis, beda-beda loh. Ada yang nangis, ada yang malahan teriak-teriak, atau enggak tiba-tiba gerak-gerak badannya. Nah, itu udah satu tanda dia terpapar. Dan nggak menakutkan kok. Orang mikirnya ruqyah tuh menakutkan. Enggak kok. Kalian juga suka lihat kok di stasiun-stasiun TV, ada beberapa stasiun TV yang ngainin ruqyah, nggak menakutkan. Itu lebih ngebersihin. Kalau memang menakutkan ya itu orang yang kena ruqyahnya aja yang menakutkan gitu. Kalau ustaznya mah enggak kok gitu. Dan lebih syar'i. Memang itu ada di Al-Quran dan ada di Al-Hadis juga. Betul. Untuk doa ruqyah khusus. Iya gitu. Kamu pernah tanya ke aku santet. Nah, itu. Aku pernah di ruqyah 3 kali. Rasanya 3 kali itu beda-beda gitu. Tapi pertama kali di ruqyah saat kita baru berdoa, maksudnya doain kan suruh merem tuh ya, suruh merem berdoa. Itu kayak mau dicabut nyawa guys. Gitu. Ngelek di situ. Kayak di apa namanya itu? Kayak yang dibetot gitu. Iya, kayak yang dibetot. Gitu.
gitu dulu. Ngeri juga. Ya yang penting masih intinya jangan salah jalan. Apapun kesulitan kita, apapun penyakit kita, apapun kondisi kita, kita Balikinnya kembalikan ke- lagi iya. kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banget. sampai kita tersesat ke kemusyrikan. Iya betul. Itu kenapa? Jangan- Karena sangat tipis. banget Sangat tipis banget. tipis antara musyrik dan tidak musyrik. Kenapa? Karena sekarang banyak yang Mengatasnamakan. sepertinya gitu kan. Ada info lagi aku, tips buat teman-teman semua Apaan? cara membedakannya. Oh, Bapak sampein coba gimana pengen tahu. Kalau ilmu maksudnya kayak gini, saya ngobatin, saya nggak akan minta uang, minta bayaran atau apa. Karena apa? Itu ilmu dari Allah. Jadi yang nyembuhin Allah cuma lewat kita. Dan Kita itu perantara aja. Kita perantara dan nggak boleh dibayar. Saat itu dibayar, larinya apa? Nanti ada perjanjian sama jin. Saat kita melakukan bargaining, ibaratnya negonya jadi harga, itu ilmunya nggak akan jadi putih. Lama-lama bisa jadi hitam secara nggak langsung. Tapi kalau misalkan kayak gini, kalau misalkan ada yang obat nih, misalnya, ada yang obat. Nah terus dia ngamplopin itu Ikhlas. ikhlas. Kalau ikhlas beda Nggak lagi cerita. minta, misalkan nggak apa. Berarti dalam tanda kutip pakai tarif. Iya, Oh. kan banyak ya sekarang tuh pakai tarif. Di sini sekian, di sini sekian. Ada yang membesarkan, Oh. memanjangkan, menguatkan. Itu beda deh. 500.000. Caritan. Dia mah kemana-mana otaknya. Erot, bro. Iya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang masang tarif atau apa, setelah aku tahu ya, maksudnya kesini-sininya setelah aku tahu, oh ternyata begitu. Jadi kalau memang kita ikhlas ngasihin ke yang ngebantu kita, ya itu terserah ya, itu ikhlas. Tapi biasanya banyak yang nolak. Kalau misalkan aku lihat dari yang tadi kamu maksud ilmu hitam dan ilmu putih, Iya. itu artinya bagaimana hati kita mengendalikan Iya. keikhlasan Iya, betul. dalam membantu orang, Iya. gitu kan, Iya. melalui Iya, kita kan. gitu. Jadi selama ini gitu, kalau misalnya aku dimintain bantuan sama orang, ya udah bantuin aja. Kalau misalnya orang itu, ini enggak kok, aku kan cuma bantuin doang. Mau akunya capek gitu udahnya, lemes gitu. Ya udah bantuin. Coba ngajak makan ya, nggak Iya, apa-apa kalau lah, misalnya makan banyak. mau ngajak makan hayu gitu. Ya udah hayu aja gitu. Aku mah nggak pernah nolak, apalagi disuruh makan mah gitu kan. Teman-teman mungkin kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyain, boleh tulis juga di komen Iya, di boleh. bawah ya. Jadi nanti kita bisa share apa nih yang Iya. teman-teman pengen tahu. Gitu. Ingat ini semua pendapat aku ya. Jadi kalau misalnya ada yang merasa berbeda pendapat ya nggak apa-apa, kita juga nggak ngelarang juga ya. Iya. Kalau misalkan yang santet-santet kayak gitu itu gimana sih cara kerjanya gitu? Apanya nih cara kerja? Maksudnya gimana? Kan tadi yang di yang di sana gitu misalkan ada kiriman, yang rumah apa tadi rumah Rumah Wi Tamsil. ya gitu. Oh iya. Rumah Uya mah eta mah pas sea wae. Geus hese di bejanan ya. Ya intinya gini, kalau yang dia main santet, dia nggak suka kan sama orang itu. Mungkin ada pertanyaan tambahan untuk nambahin yang dia. Santet itu bisa membuat orang meninggal? Bisa. Tapi kan yang mencabut nyawa kan itu Allah. Atas izin Allah kan. Gini, ada beberapa hal yang paling parah ya, ain. Kita pernah ngebahas ain enggak sih? Belum pernah ngebahas ain. Penyakit ain itu. Oh iya, tahu. Ya, aku pernah cerita ya waktu itu. Ain itu berasal dari mata. Jangan salah loh, ini mata doang. Mata dia iri, dengki, hasad, nggak suka sama orang, larinya ke hati. Dia nggak nyeletuk, cuma dalam hati, iya nggak suka deh sama dia. Kenapa sih dia gini? Hati-hati, itu orang bisa sakit loh besok. Diaminin sama jin. Kejadian gitu. Dan terucapnya. Dan ada hadis atau Al-Qur'annya tuh bilangin, aku lupa hadis riwayat apa ya. Di situ dibilang ibaratnya tidak ada yang bisa merubah takdir satu. Cuma ain. Allah nggak bisa merubah ain. Kalau dia kena penyakit ain, kalau mesti meninggal ya udah meninggal. Ya itu besar pengaruhnya ain tuh dari situ. Nah, santet itu
kalau menurut aku sendiri bisa jadi dari situ juga kan, maksudnya dari dia hasad juga kan, iri, dengki, nggak suka sama orang. Betul. Dari situ cuma dia lancarkan lagi lah ke orang-orang tertentu gitu ya, orang-orang Plus kemusyrikannya. iya, plus kemusyrikannya dengan berjanji atau perjanjian sama syaitonnya lagi, kasarnya di dak gitu loh. Diserang secara frontal. Iya, frontal ngejarnya gitu. Yang asalnya secara lembut tidak terlihat, akhirnya nembaknya langsung gitu. Kok dia bisa mati? Ya itu balik lagi. Ya gimana ya? Tadi teh ya, dari ainnya kayak gimana, terus setannya kayak gimana. Ya udah sih gitu. Jadi sebenarnya mah ya, kalau misalkan didengar-dengerin ya, sebetulnya yang paling menakutkan itu bukan jin kalau menurut aku sih, bukan hantu, tapi manusia itu sendiri. Iya banget. Gitu, kalau misalkan manusia memiliki hatinya udah hati yang Busuk udah. sifatnya udah bukan manusia, justru sifatnya tuh udah kayak seton ya. Iya benar. Jadi dia ya udah gitu, jadi dengki, iri, ya itu bisa melalui ucapannya dia ngedoain orang. Makanya kan Nabi ngajarin kita nggak boleh ya ngedoain orang hal-hal yang buruk. jelek. Gitu, ngedoain itu selalu ngedoain yang baik. Maksudnya. Terus ada kan bilang kalau misalnya kita dijahatin sama orang, jangan doain jahat lagi, tapi doain baik aja. Mudah-mudahan disadarkan geningan bro, sok gitu itu kan. gening bro, Atau menurang ya udahlah, semoga dikasih hidayah gitu kan. Diberi hidayah geningan. Kayak gitu-gitu. Ya, itu pelajaran yang sangat berharga sih buat kita gitu. Kalau misalkan kereteg hate lah istilah namanya, lamun sudah namanya kereteg teh, jadi nur diomongkan ke orang ketika misalkan dijahatin orang, wah sih cilakas ya, tapi di jero hate itu bisa jadi diaminin, kejadian, kita nggak tahu gitu. bisa wae istilah nama ku malaikat diaminkeun istilah nama gitu geuning sok aya kitu Ada yang bilang kayak gitu. Cenah matak ulah. Ternyata ya bukan itu, ya jin itu yang emang sudah tugasnya seperti itu gitu. Apalagi santet. Apalagi santet, larinya perjanjian lagi kan. Ya sekarang santet, nyantet aja harus banyak prasyaratnya kan. Mau nyantet orang harus ada ininya. Ada formulirnya nggak? Sekarang formulirnya online, bisa dilihat di website. Gila ya, ngeri sumpah. Ngeri banget sumpah. Iya gitu kan, harus ada prasyaratnya apanya. Marukana yang nyantetnya gampang itu harus dicas loh. Misalkan itu ntar 40 hari setelah dia nyantet nih ya, setelah 40 hari dia harus balik lagi ke situ. Ngapain? Ngasih prasyarat lagi, ngasih tumbal atau apapun itu perjanjian dia, entah itu tumbal berupa ya itu ayam cemani lah atau apalah atau gimana lah. Kayak di film-film gitu. Iya, jadi emang harus di-charge, ibarat isi ulang, jadi biar tetap nyantet terus gitu. Oke. Gitu. Di sini aku nggak akan nanya masalah waktu Suli tadi santet. Kenapa? Karena itu kan di part yang ntar ya. Terus Tenang. kalau misalkan yang nyambung sama rumah tadi, Tamsil. Aku nggak tahu mastiinnya kayak gimana, cuma Berdasarkan yang kamu lihat deh, kan bisa kelihatan tuh dari sifat. Demit, itunya maksudnya yang si dominan itu dedemit. Aku bilang dedemit ya, dedemit karena mukanya dia maksudnya gini. Yang kamu lihat apa aja itu di situ yang jelas, coba dideskripsiin ke teman-teman deh. Banyak, ada anak kecil, ada cowok, Yang ada paling cewek. ininya, yang paling Iya itu yang kayak paling galak lah. yang kayak nenek-nenek tangannya panjang, terus rambutnya gitu. malampir. Enggak, masih mending lampir, ini mah ngeri, mukanya nggak jelas lah. di film naon ya jurik nenek-nenek. Kayak gitu-gitu, maksudnya naon ya disebutnya, aku nggak tahu namanya apa. Pokoknya yang pasti biasanya yang kayak gitu, demit yang kayak gitu, biasanya dikirimnya kalau yang kena santet gitu. Nukar itu. Kalau di rumah-rumah biasa mah moal lah gitu. Gitu. Terus tadi kan bilang tuh kalau misalkan ada yang ditanemin, itu ditaneminnya gimana sih? Yang namanya nanam itu bukan berarti disimpan dalam berbentuk ya. Entah itu disimpan kasarnya garam lah, tabur minyak lah, Diawur-awur tiba-tiba. diawur-awur tiba-tiba. Jangan salah. Bunga ya bisa. Iya bunga, kayak pernah aku ini ya, maksudnya nyelengor sedikit pernah di rumah aku, depan rumah ibu aku itu nemuin bunga, ada yang naburin bunga kuburan. Nih kayak gitu-gitu. Jadi ditanam tuh bisa apapun gitu.
dan bisa tidak berwujud sekalipun, bisa. Gitu. Kita nggak tahu, walau alam. Kengerian si Uwe Tamsil ini akhirnya dia kan bercabut tuh dari rumah itu. Apakah itu selesai mereka meneror hanya di rumah itu, atau bisa aja misalkan ternyata ikut? Itu ikut loh. Kalau yang aku lihat dengar cerita tuh sempat ikut dulu, dibantuin sama ustadz siapa gitu, baru ketahuan gitu kalau itu ternyata dari rumah yang sebelumnya, terus dibersihin segala macam. Ikutnya mungkin nyaman ngegangguin, nyaman gimana, apalagi punya anak kecil ya itulah rentannya punya anak kecil, dia lebih peka mungkin ya. Dia pengen memperlihatkan energi dia atau kekuatan dia seperti apa. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Atau bisa nggak sih misalkan ternyata apa yang membuat nyaman itu adalah karena ada keluarganya dari Uwe Tamsil ini yang mungkin peka. Bisa jadi, bahkan Uwe Tamsilnya juga mungkin aja bisa jadi kayak gitu. Jadi mereka merasa frekuensinya sama nih. Iya, bisa jadi kayak gitu. Semua bisa kemungkinan kok. Tapi kalau misalkan rumah itu dijual, rumahnya dijual tuh, terus ada yang nempatin baru tuh, itu gimana tuh? Tergantung, dia bakal gangguin lagi nggak? Ya itu nggak bisa kita prediksi. Dia bakal gangguin lagi nggak? Bakal balik lagi ke rumah itu nggak? Atau gimana? Dan yang kayak gitu kita nggak tahu ya. Ntar misalkan dia diem di sini, terus dia gangguin kemana? Ntar balik lagi ke sini ya kita nggak tahu. Kita nggak bisa kontrol gitu, nggak bisa karena dia ngikutin terus rumah ini jadi kosong gitu kan ya? Karena dianya ikut pindah ke sana, belum tentu. Katanya balik deui ka dia. Iya, belum tentu. Tapi itu ganggu banget kan, maksudnya tuh kita digangguin, ngeliatin wujudnya dan sebagainya. Nah itu kalau misalkan boleh minta pendapatnya kayak gimana? Udah aja Rukiah semuanya, rumahnya bersihin segala macamnya gitu. Mungkin itu ada barang-barang apa yang dulu mungkin nggak kebuang atau apa, bersihin bener bersih gitu. Dan kalau misalkan kamu datang ke rumah itu kan rumahnya juga nggak tahu di mana ya. Iya, nggak tahu. Kalau misalkan kamu nih yang memiliki kemampuan indigo ini, itu bisa nggak sih misalkan ada yang ditanam sama kamu ketahuan? Nggak, belum tentu. Oh, aku bisa datang ke sana gitu ya, belum tentu. Tapi kalau teman aku ya karena kan kayak yang indigo juga kemampuannya berbeda-beda. Iya, beda-beda. Mulai sekarang tolong deh, jangan, nanti kita eksplorasi. Siapa yang setuju Lita ikut eksplorasi? Selama ini dia susah banget diajak eksplorasi ya. Jadi teman-teman tolong di bawah, ayo Mami Lita, ayo eksplorasi. Mantap. Si Jin ini tahu nggak sih kalau misalkan ada orang-orang yang misalkan kayak kamu, kayak anak kecil ini yang bisa lihat dia gitu. Ini mah bisa lihat gue nih. Iya, gitu. ada ibarat kalau radar tema ada radarnya. Radarnya, sefrekuensi nih gitu. Oke. Makanya kenapa kalau misalnya yang kadang gitu, bener ya? Enggak apa-apa. Jadi kadang ada beberapa yang dia lebih kayak, wah bisa lihat aku bisa gini, hai bisa gitu. Suka kayak gitu emang? Ada yang jahil kayak gitu. Depan muka kamu gitu ya? Itu udah sering, jangan aneh. Berarti anak kecil yang di rumah Uwe Tamsil juga itu tuh doyan ngeliatin kayak gitu tuh? Iya, kan jadi kayak ada anak sebaya, jadi teman main. Wah, kalau ngobrolin yang kayak begini tuh nggak bisa bentar Iya, tapi kalau nggak bisa bentar, ntar datang. Yang aneh-anehnya jadi pada ngumpul gitu nonton begini. Semua. Ya nggak apa-apa kan, waktu di rumah kamu juga gitu. Baru juga kita mulai, udah kayak stadion kan. Kan keselnya orang tuanya gitu. Mungkin segitu aja dulu lah ya. Iya. Obrolan tentang rumah Uwe Tamsil dari sudut pandang kita. Ininya sih benar-benar emang menyeramkan. Kenapa? Karena memang tampaknya itu ada yang menyuruh untuk diam. Mungkin ya. Tampaknya. Jangan berpikir, ini pasti gitu. Kita tidak menggiring opini. Menggiring opini ya. Pendapat boleh dong. Gitu ya. Dan juga tadi kan udah dijelasin beberapa hal mengenai santet dan juga masalah kehati-hatian kita antara musyrik dan tidak musyrik itu tipis banget. Ya,
bahkan banyak banget bahasa-bahasa di Al-Quran gitu ya, seperti membaca Al-Quran dan lain-lain, tapi sebenarnya ditambahkan Ada tambahannya. satu kata atau Iya, misalnya kita satu nggak tahu kalimat kita kan. nggak nyadar gitu. Hati-hati kalau misalkan udah ada yang namanya syarat. Nah, Tapi terserah ya, kalau kalian memang mau lewat jalan itu atau jalur itu ya mah nggak, kita nggak, oh itu nggak boleh, nggak gitu, ya, itu mah terserah sih. Tapi resikonya ditanggung sendiri. tetap kita asalnya dari Allah, selalu kita kembalikan lagi kepada Iya, Allah. Kita betul. pasrahkan diri kita, dan kita punya siapa itu udah punya Allah. Ya ada apa tuh aku mah? Nah, makasih banyak udah nonton kita, udah dengerin ngobatin dari awal sampai akhir. Ya mudah-mudahan teman-teman suka. Buat teman-teman yang mau ngepoin Mami Lita, IG-nya apa, Lit? Unique Light. Ada di bawah ya? Clyde. Di bawah. Tulis ya di bawah, jangan lupa ditulis di bawah ya. Dan juga teman-teman jangan lupa di follow Instagram kita, katanya serem. Jadi nggak cuman YouTube doang, di sana juga ada hal-hal yang menarik. Di antaranya ya kita banyak nyimpen behind the scene di sana. Iya. Jangan lupa di subscribe channel kita, dinyalakan loncengnya, dikasih like jempol ke atas, dan juga komentar di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel kita. Saya Bobby, Saya Lita. kita pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.